Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 4 Mei 2021 dengan judul Ia Sangat Rajin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Tidak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih. Karena rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita ikuti penjelasannya. Hidup Kristus mendemonstrasikan kepada semua orang muda bahwa suatu hidup yang rajin dan taat adalah menguntungkan untuk membentuk tabiat moral yang baik. Prinsip yang teguh, kekuatan, tujuan, pengetahuan, sehat, dan pencapaian rohani yang tinggi. Kebanyakan orang muda dewasa ini memeliharakan suatu kesukaan kepada permainan yang merangsang, yang sebenarnya tidak baik untuk pencapaian yang tinggi, yang dalam pembinaan mental, dan untuk kekuatan jasmani. Pikiran tidak dipelihara dalam satu keadaan yang tenang dan sehat untuk berpikir, melainkan kebanyakan waktu selalu dibawa rangsangan, pendeknya dimabukkan dengan permainan hiburan yang diidam-idamkan, yang membuatnya tidak dapat digunakan sebaik-baiknya berpikir atau belajar. Orang muda yang tidak menyukai penghormatan terhadap orang tua mereka dan kesukaan untuk membuat mereka berguna, tidak dapat menggemari kesenangan yang sesungguhnya. Kesukaan kepada permainan yang sia-sia mengurangi kualitas pikiran dan melemahkan moral, sehingga banyak orang muda mempunyai hanya sedikit pengendalian diri dan prinsip yang teguh. Dalam hidupnya yang rajin, tidak ada saat-saat kemalasan untuk mengundang pencobaan. Tidak ada jam-jam yang tanpa tujuan membuka jalan untuk pergaulan yang merusakkan. Sedapat mungkin ia menutup pintu kepada penggoda. Baik keuntungan maupun kesenangan, pujian atau celaan, tidak dapat membujuk dia untuk menyetujui suatu tindakan yang salah. Ia tidak mau bercacat meskipun saat memegang alat-alat. Ia adalah seorang pekerja yang sempurna, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Oleh teladannya sendiri ia mengerjakan bahwa wajiblah kita rajin, agar pekerjaan kita dilaksanakan dengan tepat dan seksama, dan agar pekerjaan yang demikian itu terhormat. Latihan yang mengajar tangan supaya berguna dan mendidik orang-orang muda supaya memikul bagian mereka dalam beban hidup, memberikan kekuatan jasmani, dan memperkembangkan segala kemampuan. Allah menetapkan pekerjaan itu sebagai suatu berkat, dan hanya pekerja yang rajin mendapat kemuliaan, kesukaan hidup yang benar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa hidup Kristus mendemonstrasikan kepada semua orang muda bahwa suatu hidup yang rajin dan taat adalah menguntungkan untuk pembentukan tabiat moral yang baik, prinsip yang teguh, kekuatan tujuan. Terpujilah nama Tuhan.
Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, gubernur bersama wakil, bupati bersama wakil, wali kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, karena di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mandatkan. Dan lebih daripada itu, begitu banyak peristiwa terjadi di bangsa dan negara kami, peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan badai, dan merasa ketidakkepuasan daripada warga masyarakat. Kiranya dengan kasih sayang Tuhan, hikmat Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia, karena mereka melayani tanpa pamrih dan mengenal lelah. Kami percaya bahwa Tuhan akan curahkan hikmat dan dedikasi, kekuatan kesehatan sorga selalu kepada mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejamu ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, dan biarlah mereka juga menjadi seruan berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.